Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Eko Bagus Wibisono dengan NIM 2620052. Yang kedua, Nurita Hayati Safira dengan NIM 2620080. Yang ketiga, Nunung Nur Hayati dengan NIM 2620090. Di sini kami akan membahas tentang pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Pariman MPSI. Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Pengertian konstruktivisme adalah satu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah hasil dari proses konstruksi atau bentuk kita sendiri. Pendekatan konstruktivis sosial menekan pada konteks sosial dari pembelajaran dan bahwa pengetahuan itu dibangun dan dikonstruksikan bersama (mutual). Pendekatan konstruktivis sosial ini sangat dipengaruhi oleh teori perkembangan kognitif Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934. Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari situasi sosial dan kultural. Teori Vygotsky menarik banyak perhatian karena teorinya mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif. Dengan kata lain, di samping individu, kelompok di mana individu berada sangat menentukan proses pembentukan pengetahuan pada diri seseorang. Prinsip-prinsip. Yang pertama, pengetahuan dibangun atau dikonstruksikan bersama. Yang kedua, pengetahuan dipengaruhi oleh konteks dan situasi sosial tertentu (situated cognition). Situated cognition mengacu pada ide bahwa pemikiran selalu ditempatkan dalam konteks sosial dan fisik, bukan dalam pikiran seseorang. Oleh karena itu, dalam pembelajaran konstruktivis sosial perlu menciptakan situasi seperti yang terjadi di dunia nyata. Ciri-ciri good entropy dalam Kautsak dan Eigen pada tahun 1998 dengan halaman 185 menyebutkan ciri pembelajaran konstruktivisme secara umum sebagai berikut. Yang pertama, siswa membangun sendiri pemahamannya. Yang kedua, belajar yang baru bergantung pada pemahaman sebelumnya. Yang ketiga, belajar difasilitasi oleh interaksi sosial. Yang keempat, belajar yang bermakna terjadi di dalam tugas-tugas belajar mandiri. Metode pembelajaran. Yang pertama, scaffolding. Scaffolding adalah teknik mengubah level dukungan sepanjang jalannya sesi pengajaran. Orang yang lebih ahli (guru atau teman sebaya yang lebih pandai) menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan kinerja murid. Yang kedua, pelatihan kognitif atau cognitive appreciation. Pendekatan kognitif appreciation merupakan pembimbing yang berpengetahuan luas atau master pakar untuk memberikan model demonstrasi dan koreksi dalam tugas-tugas belajar serta ikatan pribadi yang memotivasi bagi para peserta magang yang lebih muda atau kurang pengalaman selama mereka melaksanakan dan menyempurnakan berbagai tugas. 3. Tutoring. Tutoring pada dasarnya adalah pelatihan kognitif antar pakar dengan pemula. Yang keempat, cooperative learning. Pembelajaran kooperatif terjadi ketika murid bekerja sama dengan kelompok kecil untuk saling membantu dalam belajar. Program konstruktivis sosial. Yang pertama, fostering a community of learners. Menggunakan pengajaran resiprokal di mana murid
bergantian memimpin kelompok kecil dengan mendiskusikan bagian yang kompleks, berkolaborasi, berbagi keahlian, dan perspektif tentang suatu topik. Yang kedua, School for Two. Program yang mengkombinasikan aspek The Jasper Project, Fostering a Community of Learners (FCL), dan Computer Supported Intentional Learning Environment (CSILA), yaitu menggunakan teknologi untuk mendobrak isolasi kelas tradisional dengan mendorong murid untuk berkomunikasi secara elektronik dengan komunitas pembelajar di luar dinding. Yang ketiga, sekolah kolaboratif orang tua dan guru, di mana anak biasanya belajar dalam kelompok kecil selama jam sekolah, bersama-sama membuat keputusan dengan teman, memberi kontribusi pada bimbingan orang tua, dan memperlakukan orang lain sebagai sumber bantuan. Karakteristik. Berikut ini beberapa karakteristik kelas konstruktivis sosial, yaitu yang pertama, tujuan penting dari kelas ini adalah konstruksi makna kolaboratif. Yang kedua, guru memantau perspektif, pemikiran, dan perasaan murid. Yang ketiga, guru dan murid saling belajar dan mengajar. Yang keempat, interaksi sosial mendominasi kelas. Yang kelima, kurikulum dan isi fisik dari kelas mencerminkan minat murid dan dipengaruhi oleh kultur mereka. Manfaat. Para ahli psikologi dan pendidik semakin mengakui manfaat proses kerja sama para siswa dalam rangka mengkonstruksi makna bersama dalam kegiatan mengeksplorasi, menjelaskan, mendiskusi, dan mendebat topik-topik tertentu baik dalam kelompok kecil maupun melibatkan seluruh anggota kelas. Dengan bekerja sama, siswa pada dasarnya terlibat dalam pendistribusian kognisi (distributed cognition). Selain manfaat kognitif, diskusi kelompok mengenai materi pelajaran memiliki manfaat sosial dan motivasional. Mendiskusikan suatu topik dengan teman sekelas dapat membantu siswa mendapatkan keterampilan interpersonal yang lebih efektif. Selain itu juga dapat mendatangkan efek yang membangkitkan semangat bagi siswa serta menanamkan hasrat murni untuk memahami suatu topik secara lebih baik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Yang kedua, memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa. Yang ketiga, memberikan siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks. Yang kelima, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka serta memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasikan perubahan gagasan mereka. Yang keenam, memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Kekurangan. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivis sosial menanamkan agar siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama karena tidak semua sekolah memiliki sarana-prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Implikasi pendekatan pembelajaran secara konstruktivis sosial. Menurut Suparno, ada sejumlah implikasi yang relevan terhadap proses pembelajaran berdasarkan pemikiran
konstruktivisme personal dan sosial. Implikasi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, implikasinya dalam proses pembelajaran adalah bahwa pendidik tidak dapat secara langsung memberikan informasi, melainkan proses belajar hanya akan terjadi bila peserta didik berhadapan langsung dengan realitas atau objek tertentu. Yang kedua, hal ini berimplikasi pada proses belajar yang menekankan aktivitas personal peserta didik. Yang ketiga, terkait dengan kedua hal di atas, maka dalam proses pembelajaran seorang pendidik harus menciptakan pengalaman yang autentik dan alami secara sosial, kultural untuk para peserta didiknya. Yang keempat, pendidik dalam proses pembelajaran harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif tingkat tinggi serta mengklarifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, memprediksi, dan menyimpulkan. Yang kelima, pendidik merancang tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari pemecahan masalah secara individual dan kolektif sehingga meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengembangkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab pribadi. Yang keenam, dalam proses pembelajaran, pendidik harus memberi peluang seluas-luasnya agar terjadi proses dialogis antara sesama peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik, sehingga semua pihak merasa bertanggung jawab bahwa pembentukan pengetahuan adalah tanggung jawab bersama. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak, Pugyadi pada tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan merupakan teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitor, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.